Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok Iwayan Eka Mariarta dan wakilnya Bambang Setiawan karena disangka menerima suap terkait pengurusan perkara sengketa lahan. Dua pimpinan Pengadilan Negeri Depok itu ditangkap bersama 3 orang lainnya, yakni juru sita pengadilan Yohansyah Marwanaya serta 2 orang pemberi suap, Trisnadi Yul Risman dan Berliana Tri Kusuma. Pengadilan Negeri Depok mengosongkan lahan seluas 6.500 meter persegi sesuai permohonan PT Karaba Dikdaya. Pengosongan dipercepat meski warga di daerah Tapos mengajukan peninjauan kembali sengketa ke Mahkamah Agung. Suap yang diberikan PT Karaba Dikdaya sebesar 850 juta rupiah. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Di tengah perjuangan para hakim menuntut kesejahteraan, para wakil Tuhan ini justru diduga tergiur suap senilai 850 juta rupiah demi memuluskan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi. Uang disita jabatan dipertaruhkan dan wajah peradilan kita kembali tercoreng. Bagaimana dengan pengawasannya agar kejadian serupa tak terulang lagi di masa depan? Kita akan bahas bersama 2 narasumber yang sudah hadir di studio NTV Prime sore hari ini. Ada anggota Komisi Yudisial Andi Muhammad Asrun. Selamat sore Pak Asrun. Sore. Terima kasih sudah hadir di NTV Prime kali ini. Dan juga anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Keadilan, Nasir Jamil. Keadilan Sejahtera, Bang Nasir Jamil. Terima kasih Bang Naila. sudah hadir di sini. Oke, kita akan membahas mengenai kasus suap ini ya, terjadi di ruang pengadilan negeri. Nah, kita ke Bang Nasir dulu. Bang, kekuasaan yang absolut menjadi jalan yang efektif untuk praktek korupsi? Ya, sebelum ke situ, saya pikir ada 4 hal ya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, kami dan kita semua itu apresiasi lah kepada Ketua Mahkamah Agung yang telah memberikan lampu hijau kepada KPK untuk menahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Jawa Barat tersebut. Itu artinya sinyal dari Mahkamah Agung bahwa mereka tidak mentolerir ya perbuatan-perbuatan tercela yang merobohkan pilar-pilar peradilan dan juga menghancurkan etika dan martabat serta keluruhan hakim. Yang kedua, kita juga semakin ingin KY itu, Komisi Yudisial, untuk menajamkan kuku pengawasannya. Karena selama ini kan KY itu riuh pengaduan tapi minim penindakan. Jadi kerap ada laporan-laporan tapi sangat minim dengan penindakan. Karena itu sekali lagi kita harapkan Komisi Yudisial itu bisa mencari strategi ya alternatif lain untuk menjalankan kewenangannya di luar menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat hakim. Jadi ini tantangan dan tanggung jawab Komisi Yudisial yang baru ini ya. Dan yang ketiga, saya teringat ya dengan apa yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung di Belanda. Ya, dia sudah meninggal ya. Dia katakan begini, berikan saya polisi yang baik, jaksa yang baik, ya, hakim yang baik dan advokat yang baik, saya akan memberantas kejahatan walaupun tanpa secarik undang-undang. Artinya dia ingin sebenarnya tanpa undang-undang pun kalau aparat penegak hukum ini berintegritas, maka itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang positif dalam upaya untuk mewujudkan ketertiban sosial. Dan yang keempat, ini menurut saya sangat penting karena sebenarnya saya ingin katakan bahwa mafia tanah ya. Mafia tanah itu bekerja ya konsentrasinya memang di pengadilan ya di pengadilan hampir di semua tempat pengaduan yang kami terima itu memang oknum-oknum di pengadilan ikut bermain ya dengan mafia tanah dan ini karena pembuktiannya kan biasa perdata itu ya dan sangat mudah di situ dan itu yang sering terjadi dan sering kami ini yang menjadi laporan. Perhatian kita bersama tentunya bagaimana tadi kalau kata Bang Nasir adalah strategi pengawasan ya untuk bisa
menegakkan keluruhan dan juga martabat hakim. Ya. Nah, nanti strateginya seperti apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial selama ini? Nah, saya ingin ke Pak Asrun ini ya. Ini ironi kesejahteraan ya, Pak. Pemerintah baru saja menaikkan Perpres ya tunjangan hakim 280% loh. Apakah ini belum cukup untuk menjaga integritas ya di pengadilan negeri? Jadi, Naila, keserakahan itu tiada berbatas. Jadi sekali orang bersikap serakah, dia akan terus. Walaupun gajinya besar, ya kan sudah bukti kan. Dan kemudian ini adalah satu tamparan keras terhadap dunia peradilan. Kemudian juga pengkhianatan terhadap etika profesi. Ketua Mahkamah Agung bilang, sudah berulang-ulang, dia bilang bahwa tidak zero tolerance, tidak ada toleransi terhadap transaksi berperkara ya di pengadilan, tapi terjadi juga. Dan memang katakanlah suatu kelemahan juga ya, misalnya pengawasan. Pertama, kalau kita mau menyadap, kadang-kadang enggan lah ya. Kenapa, dari Pak? pihak kepolisian maupun dari KPK misalnya. Secara umum kadang-kadang begitu ya. Tapi sebenarnya sudah ada belum sih tapi sudah komunikasi pernah sinergi yang harusnya memang dilakukan ya dilakukan? oleh seorang mantan ketua KPK. Waktu itu dia Kabid Pengawasan Hakim, ketua bidang pengawasan hakim. Dia langsung tuh bawa berkas, ya kan? Dia bawa laporan masyarakat, kemudian dia tembuskan ke KPK. Jadi dibawa sendiri. Jadi harus ada proaktif. Akhirnya proses itu berlanjut dan kemudian ditangkap oleh Hakim Semarang. Memang strateginya ke depan, walaupun selembar surat dari publik, dari masyarakat, dari warga masyarakat yang melapor Komisi Yudisial, kita harus deteksi, Pak. Memang berkali-kali nih tidak bisa dibuktikan. Hakim memeras, menunda eksekusi, menunda sidang putusan. Ini kan sulit sekali dibuktikan. Hanya bisa dideteksi kalau pihak yang melapor ini memberikan nomor telepon hakimnya, nomor telepon jurusita, dan nomor pihak lawan. Baru kita bisa tangkap berdasarkan KPK. Jadi sadap itu pasti. Kalau misalnya seorang anggota Komisi Yudisial datang ke KPK bilang, tolong sadap, pasti disadap. Nah sekarang frekuensi kesana kita sudah mulai nih, Ya, kita nggak main-main. Dan kemudian untuk memperluas strategi pengawasan ini, kita hidupkan kembali nih namanya jaringan pemantau peradilan. Kebetulan saya dulu tahun 2001 adalah ketua jaringan pemantau peradilan. Saya punya pengalaman ini. Gampang aja. Gimana tuh? Kita bikin misalnya di kampus ya, kemudian networking dengan NGO-nya lain, bikin lembaga pemantau peradilan. Ini sudah jalan dan kemudian pasti kena ini. Dari kawan-kawan pemantau itu yang nanti kemudian jadi informan kaya juga nantinya, dia akan ikuti nih hakim ini. Ikuti misalnya orang-orang yang berperkara, dapat. Jadi yang seperti ini kita hidupkan kembali. Dan ini menjadi semacam ujung tombak Komisi Yudisial. Nggak ada lain pilihannya. Seharusnya ini menjadi titik balik ya, lecutan untuk Komisi Yudisial agar tidak lagi terjadi hal-hal semacam ini. Bang Nasir, ini sebenarnya soal keserakahan individu atau memang sudah ada celah di struktural yang memang harus dibenahi bersama? Kalau kata Pak Prabowo, serakanomik. Serakanomik. Jadi memang saya katakan bahwa KY harus mencari alternatif. Bagaimana strategi pengawasan? Tadi Pak Asrun sudah menyampaikan. Misalnya ada pemantau peradilan. Tapi tentu yang dipantau itu adalah kasus-kasus yang melibatkan korporasi besar. Kan begitu. Kemudian objeknya itu memang sangat luas dan melibatkan masyarakat begitu ya. Jadi strategi pengawasan ini adalah yang harus dibutuhkan. Nah, saya ulangi lagi bahwa bagaimana pasal yang mengatur kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KY itulah yang harus terus didayagunakan ya sehingga kemudian bisa mengajak aparat penegak hukum atau institusi aparat penegak hukum bersama Komisi Yudisial untuk menjaga. Karena begini, KY itu kan dia menjaga dan menegakkan. Kan begitu. Jadi yang menjaga itu mencegah. Mencegah itu artinya mencegah. Bagaimana KY melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, lalu menegakkan. Nah, menegakkan itu artinya kan melakukan penindakan. Nah, penindakan itulah yang kemudian dilakukan salah satunya dengan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ketika KY melihat bahwa ini memang sudah masuk ke ranah itu.